tempat lain, Rain menerima laporan mengenai sebuah puisi teka-teki yang menggambarkan bahwa hewan ternak bisa menimbulkan masalah. Hutan terdekat menjadi sunyi, dan tempat itu akan mengalami tragedi. Rain menyimpulkan bahwa ibu kota berada dalam bahaya. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan ke-6 instruktur. Rain merasakan bahwa kekaisaran sihir benar-benar bertekad menghancurkan ibu kota kerajaan Clay demi merebut kendali atas Dangzhen. Rain juga tidak menyangka bahwa mereka akan bertindak sejauh ini. Nor sedang menikmati makanan lezat bersama Lin dan merasa terkejut menerima bayaran yang cukup besar hanya dengan membunuh satu goblin. Bagi Lin, yang sudah terbiasa hidup mewah, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Namun, bagi Nor, ini adalah sesuatu yang luar biasa karena akhirnya dia bisa menikmati makanan yang enak. Sambil berpikir sejenak, Nor bertanya-tanya berapa lama lagi Lin akan terus mengikutinya. Tepat saat itu, Lin meminta izin untuk pulang karena khawatir pihak kerajaan mungkin mencarinya. Namun, tiba-tiba Rain muncul dan meminta bantuan Nur untuk menemani Lin menuju kota di distrik gunung. Karena misi ini sudah disetujui oleh serikat dan akan memberikan bayaran, Nor pun setuju untuk melakukannya. Nor diberi tugas untuk menemani Lin menuju negeri teokrasi Suci Mitra yang terletak di barat ibu kota. Setelah persiapan selesai, Nor dan Lin berangkat menggunakan kereta yang telah disediakan. Bagi Nor, ini adalah pengalaman pertamanya berpetualang ke negeri lain, dan dia sangat senang bisa menikmati pemandangan indah dari dalam kereta. Namun, perasaan Lin berbeda. Dia tampak murung dan bahkan meminta maaf kepada Nor karena kakaknya telah memberinya misi ini. Lin sebenarnya merasa ada tanda-tanda bahaya setelah melihat tingkah laku kakaknya, dan dia sangat khawatir serta bertanya-tanya mengapa kakaknya memintanya untuk pergi, bahkan sampai harus dikawal oleh Ines. Di sisi lain, Ines sudah tahu alasan mengapa Rain memerintahkannya untuk mengawal Lin hingga ke negeri yang jauh. Ternyata, kasih sayang Rain kepada adiknya sangat besar. Rain sengaja meminta Ines mengawal Lin sejauh itu karena ibu kota sebentar lagi akan diserang dan dipastikan akan hancur. Rain merahasiakan hal ini dari Lin karena dia tahu sifat adiknya yang keras kepala dan pasti ingin tetap membantu. Ines adalah satu-satunya orang yang bisa Rain percayai untuk melindungi Lin. Di tempat peristirahatan, Ines berbincang dengan Nor dan menyatakan bahwa dia akan menjaga Lin dan Nor selama perjalanan. Bagi Nor yang tidak tahu apa-apa, dia merasa Ines terlalu serius. Nor berpikir bahwa jika muncul musuh yang kuat, dia akan lari untuk menyelamatkan diri agar tidak membebani Ines. Namun, Ines meyakinkan Nor untuk tidak melarikan diri karena dia akan menjadi perisai bagi mereka berdua. Ines kemudian menunjukkan perisai suci yang dimilikinya dan menjelaskan bahwa perisai ini mampu menahan serangan fisik dan sihir apapun, bahkan tidak bisa ditembus oleh siapapun. Hal itu membuat Nor kagum, dan dia teringat kata-kata Lin bahwa Ines sekuat Gilbert. Saat Nor memuji bakat alami Ines teringat masa lalunya ketika dia pertama kali menyadari kekuatannya di panti asuhan. Namun, bakat itu justru melukai temannya yang secara iseng menyentuhnya. Kejadian itu membuat Ines sangat terkejut. Tetapi bagi para instruktur, bakat luar biasa yang dimiliki Ines adalah anugerah yang kelak akan menjadikannya seorang satria hebat. Menurut Okean, kemampuan Ines bisa memotong pedang dan berfungsi sebagai perisai yang sangat kuat. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa jika bakat Ines disalahgunakan, ia bisa menghancurkan seluruh negeri. Sejak hari itu, Ines menjalani pelatihan keras di bawah bimbingan ke-6 instruktur. Karena takut melukai orang-orang di sekitarnya, Ines memilih untuk menutup diri dan menghindari interaksi dengan orang lain. Namun, ketika suatu hari bertemu Nor, Ines terkejut mendengar namanya. Ternyata, Ines pernah diselamatkan oleh seorang instruktur bernama Dandalk yang sangat ia hormati dan anggap sebagai ayah angkat. Dandalk pernah menyebut nama Nor dan bahkan membayangkan bagaimana jika Nor berada dalam situasi saat ini. Seolah-olah Nor adalah orang yang sangat ia kagumi, meskipun Ines ada di sana. Hal ini membuat Ines mulai merasa iri, seakan dirinya tidak diakui. Perasaan iri itu semakin tumbuh ketika Nor muncul di hadapannya sebagai orang yang dipercayai oleh sang raja. Meskipun Ines diliputi rasa iri, dia berusaha tetap sadar dan tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Clay, telah terjadi serangan besar-besaran oleh monster-monster yang dikendalikan oleh kekaisaran sihir. Rain segera memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi warga dan berusaha memastikan tidak ada korban jiwa. Raja berasumsi bahwa semua kekacauan ini adalah ulah Derrida sebagai balasan atas ancaman yang pernah ia lontarkan sebelumnya. Karena situasi yang sangat genting, ke-6 instruktur terpaksa turun tangan untuk membantai para monster di berbagai lokasi.
Sementara itu, saat Nor dan teman-temannya melanjutkan perjalanan, Nor tiba-tiba melihat sesuatu bergerak di balik ladang gandum. Merasa ada yang aneh, Lin menggunakan sihir uncover, dan benar saja. Mereka menemukan sosok monster berupa naga hitam bersama seorang anak kecil yang terkena hantaman dari naga tersebut. Ines terkejut melihat naga hitam kematian berada di sana. Ketika anak kecil itu akan diserang dengan cepat, Nor segera menangkis serangan tersebut. Sementara itu, Ines hanya mengamati dari kejauhan, merasa curiga dengan keberadaan anak kecil yang tiba-tiba muncul bersama naga tersebut. Ines mencurigai bahwa anak kecil tersebut sebenarnya adalah seorang iblis. Lin teringat percakapannya dengan kakaknya yang pernah membahas bahwa iblis dapat memiliki wujud yang mirip dengan manusia, tetapi lebih menyerupai monster karena sifat jahat yang mereka miliki. Dahulu, kota teokrasi Suci Mitra hampir dihancurkan oleh bangsa iblis yang mampu memanipulasi monster, sehingga bangsa iblis diburu dan dimusnahkan hingga hampir punah. Namun, Lin menyadari bahwa masih mungkin ada keturunan iblis yang tersisa, dan mereka kemungkinan besar menyimpan kebencian terhadap manusia. Dengan kata lain, Lin sangat yakin bahwa anak kecil tersebut adalah seorang iblis yang mampu mengendalikan naga hitam. Hal ini diperkuat oleh keberadaan naga yang tidak mungkin berada di pemukiman manusia tanpa alasan. Ines merasa heran mengapa Nor bertindak tanpa mempertimbangkan siapa yang sebenarnya ia selamatkan. Ines sangat kesal karena Nor mengabaikan tugasnya untuk melindungi Lin, dan bahkan berani melawan naga hitam sendirian, yang tampak seperti tindakan bunuh diri. Ketika Lin mencoba bergerak untuk menyelamatkan Nor, Ines segera menahannya. Sementara itu, Nor terus menangkis serangan dari naga hitam, dan entah bagaimana ia justru menganggap monster di depannya sebagai katak. Tiba-tiba, naga hitam tersebut menyemburkan bola asap beracun. Tidak ingin anak kecil itu berada dalam bahaya, Nor segera menangkis serangan tersebut. Akibatnya, Nor justru terkena racun mematikan dari naga hitam itu. Ines sangat khawatir karena naga hitam memiliki serangan beracun yang sekali terhirup bisa menyebar ke seluruh tubuh dan merusak sistem organ. Melihat Nor yang sudah tak berdaya, Lin ingin menyelamatkannya, tetapi Ines melarangnya dan bahkan menghalangi dengan perisai suci. Ines tidak peduli jika Lin marah atau tidak, karena tugasnya adalah melindungi Lin agar tetap hidup. Ketika naga hitam menyemburkan napas beracunnya ke area yang lebih luas, Ines segera memperlebar perisainya. Sementara itu, Nor tetap bertahan dan menangkis serangan monster meskipun tubuhnya sudah tidak kuat menahan racun yang menyebar. Ines bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud Dandal, seorang yang rela berkorban dan melakukan apapun demi orang lain, seperti perisai sejati. Sayangnya, meskipun Nor menunjukkan keberanian luar biasa, dia semakin mendekati kematian. Sebelum melanjutkan, mari kita lihat latar belakang si bocil yang bernama Rolo dan mengapa dia membawa monster. Ternyata, Rolo adalah keturunan iblis yang diperbudak oleh manusia di negeri tetangga. Rolo dan keturunan iblis lainnya diperlakukan seperti hewan ternak dan dipenjara. Manusia mendiskriminasi keturunan iblis karena mereka dianggap makhluk terkutuk yang memiliki kemampuan mengendalikan monster sejak lahir. Pada masa lalu, leluhur iblis menggunakan kemampuan ini untuk berperang dan membunuh banyak orang. Akibatnya, keturunan iblis yang tidak tahu apa-apa, seperti Rolo, sering disiksa setiap hari. Mereka dilarang menatap dengan jijik dan tidak diizinkan untuk berbicara tentang penderitaan mereka. Setiap kali Rolo mengucapkan satu kata, jumlah dan kekuatan pukulannya akan meningkat. Perlu diketahui bahwa bangsa iblis dapat membaca pikiran manusia. Ketika Rolo dipertunjukkan di depan manusia, dia mendengar banyak sekali kebencian dari mereka. Mengetahui kemampuan iblis untuk membaca pikiran, manusia semakin brutal dalam tindakan mereka. Namun, meskipun Rolo diperlakukan dengan kejam, dia tidak menyimpan rasa benci atau niat untuk membalas dendam. Sebaliknya, dia bertekad untuk tidak menyakiti orang lain karena dia memahami rasa sakit. Suatu hari, Rolo ditawari kesempatan untuk bekerja sama dengan kerajaan, dengan mengendalikan monster di hadapannya untuk menyerang kerajaan Play. Karena ingin dianggap berguna, Rolo merasa tidak punya pilihan selain menerima tawaran tersebut. Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya niat orang yang memberinya perintah. Hal ini disebabkan oleh band yang dipasang di kepalanya, yang membuatnya tidak bisa membaca pikiran orang tersebut. Singkatnya, Rolo akhirnya tiba di tempat Nor. Ketika Lin menghancurkan penghalang yang ada, monster kehilangan kendali dan mulai menyerang Rolo. Rolo merasa frustrasi karena gagal menjalankan tugas.
Namun dia juga merasa bersyukur karena mungkin inilah akhir dari hidupnya. Dia berharap bisa dilahirkan kembali di dunia yang damai, tanpa kekerasan, dan berharap tidak memiliki kemampuan iblis lagi. Rolo juga ingin merasakan makanan enak, meskipun hanya sekali. Saat itu, Nor datang untuk menyelamatkan Rolo. Rolo terkejut melihat manusia yang bersedia menyelamatkan iblis sepertinya. Bahkan rela berkorban untuknya. Ketika racun mulai menyebar, Nor memberikan efek low heal kepada Rolo. Sementara itu, Nor dalam kondisi babak belur dan tubuhnya telah diracuni. Nor mulai sekarat. Namun dia tetap mengatakan bahwa dia berhasil mencapai tujuannya. Kisah masa kecil Nor mengungkapkan bahwa Nor sebenarnya hidup secara mandiri dan melakukan segala sesuatu sendirian. Cerita ini mengungkapkan bahwa Nor pernah keracunan setelah memakan tanaman tertentu. Nor berada dalam kondisi sekarat dan hanya bisa mengandalkan sihir low heal, yang merupakan metode penyembuhan paling lemah. Beruntungnya, Nor masih hidup keesokan paginya, meskipun racun dalam tubuhnya masih ada. Nor berusaha mencari tahu jenis tanaman yang telah dimakannya dan menemukan bahwa itu adalah tanaman kucubung penghancur naga. Meskipun rasa sakit akibat racun masih terasa, Nor tetap berlatih dan menggunakan sihir low heal ketika dia tidak bisa berdiri. Keesokan harinya, rasa sakitnya tiba-tiba hilang dan dia merasa sembuh. Namun, ketika Nor mencari makan, dia tiba-tiba dipatuk oleh ular berbisa dan kembali sekarat. Anehnya, Nor segera pulih setelah kejadian tersebut. Alih-alih jerah, Nor malah mencoba memakan ular berbisa tersebut meskipun racunnya masih ada. Setelah itu, Nor menguji ketahanan tubuhnya, dan ternyata racun ular kini tidak lagi mempengaruhi dirinya. Sejak saat itu, Nor mulai mencoba berbagai racun dengan harapan bisa memperoleh keterampilan baru. Namun, semua usaha itu sia-sia. Meskipun dia hampir sekarat dan bahkan muntah darah, Nor belum memperoleh kemampuan baru. Meskipun demikian, Nor mulai menikmati racun tersebut yang terasa semakin nikmat. Kini, Nor membayangkan daging monster yang tampak lezat. Nor telah mengembangkan ketahanan terhadap racun dengan cara memuntahkan sedikit darah untuk mengatasinya. Akibatnya, Nor kembali bisa menangkis serangan monster tersebut. Saat monster mencoba menyemburkan racunnya lagi, Nor berhasil menangkisnya tepat di dagunya, menyebabkan semburan racun itu malah membalik dan menghancurkan tubuh monster hingga hancur lebur. Alih-alih merasa senang, Nor malah merasa menyesal karena daging monster tersebut tidak tersisa untuk dimakan. Setelah itu, Nor mendekati Rolo. Rolo mengakui bahwa dia yang telah membawa monster itu ke lokasi ini dan mengungkapkan bahwa dia telah berjanji kepada seseorang untuk membawa monster tersebut ke ibu kota. Nor terkejut. Bukan karena bahaya, tetapi karena merasa bersalah telah membunuh katak ternak. Nor berpikir bahwa Rolo mungkin telah membesarkan monster tersebut untuk dikirim ke kota dan dijual. Dengan asumsi dagingnya pasti sangat enak, Nor merasa bersalah karena telah menghalangi rezeki orang lain. Dia langsung meminta maaf dan berjanji akan mengganti kerugian yang terjadi. Nor merasa frustasi karena seringkali salah paham, dan dia mulai penasaran bagaimana Rolo bisa membawa monster sebesar itu ke sini. Dengan penuh rasa ragu dan takut dibenci, Rolo menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan mengendalikan monster sejak lahir. Rolo sangat terkejut karena mengira Nor akan membencinya. Padahal Nor malah memuji bakat luar biasa Rolo yang dianggap sebagai berkah dari surga. Meskipun Rolo mengaku sebagai iblis, Nor tidak merasa terkejut sama sekali karena dia tidak mengetahui banyak tentang iblis. Nor merasa sedikit iri dan membayangkan betapa bergunanya jika dia memiliki keterampilan tersebut. Dia membayangkan menggunakan kemampuan mengendalikan untuk menjaga anjing, mengatur burung sebagai pengantar surat, dan mengendalikan hewan lain untuk membantu di ladang. Rolo merasa heran karena Nor tampaknya tidak merasa takut atau benci padanya. Padahal biasanya manusia akan otomatis merasa takut dan benci ketika mengetahui tentang suku iblis dengan kemampuan yang dianggap menjijikan. Nor menegaskan bahwa kemampuan Rolo adalah anugerah yang sangat berguna. Rolo merasa sangat terharu karena ini adalah kali pertama dia menerima pujian yang benar-benar menyentuh hatinya. Rolo kemudian mencoba memastikan apakah dia benar-benar bisa dianggap berguna dan dibutuhkan. Nor merasa heran mengapa Rolo merasa tidak percaya diri, padahal dia memiliki bakat dan keterampilan yang sangat baik. Berbeda dengan Nor yang merasa tidak berbakat. Nor berpikir mungkin Rolo memiliki alasan lain untuk merasa demikian. Tetapi dia yakin bahwa Rolo akan sukses suatu hari nanti. Nor menekankan bahwa Rolo akan sangat dibutuhkan di masa depan. Tak lama setelah itu, Lin dan Ines datang mendekat.
Lin sangat terkejut melihat Nor yang tampak baik-baik saja meskipun telah terkena racun yang sangat mematikan. Lin berpikir bahwa Nor memiliki keterampilan yang mirip dengan milik struktur Saint, yaitu kemampuan roh sakral yang bukan berupa kekebalan tetapi efek penyembuhan yang sangat cepat. Untuk mendapatkan keterampilan tersebut, seseorang memerlukan latihan selama 40 tahun. Namun Nor yang masih muda sudah memilikinya. Nor meminta Lin untuk merawat Rolo, karena Rolo sekarang berada dalam kondisi sebatang kara dan masih hidup. Ines dan Lin merasa terkejut dan bingung karena mereka tahu bahwa iblis biasanya sangat berbahaya. Apalagi Rolo adalah penjinak monster yang membawa naga hitam. Kemudian, mereka bertanya kepada Rolo siapa yang memerintahkannya. Rolo menjawab bahwa dia tidak tahu nama orang tersebut, tetapi dia tahu wujudnya. Namun, Ines menganggap jawaban Rolo sebagai kebohongan. Padahal, Rolo sudah berkata jujur sesuai pengetahuannya. Tetapi Ines menilai bahwa ekspresi Rolo menunjukkan bahwa dia adalah seorang budak. Di kerajaan Kuei, perbudakan sangat dilarang. Berbeda dengan negeri tetangga, Ines berpikir bahwa Rolo mungkin sedang dimanfaatkan dalam pasukan perang. Ketika ditanya dari mana asalnya, Rolo menjelaskan bahwa dia tidak tahu karena matanya ditutup dengan kain selama perjalanan. Mendengar hal ini, Nor merasa simpatik dan ingin mengantarkan Rolo ke kota terdekat agar dia bisa hidup dengan layak. Lin, di sisi lain, berpikir dalam hati, mengingat nasihat ayahnya bahwa kita tidak boleh mudah percaya pada rumor dan harus melihat dengan mata sendiri. Lin melihat bahwa Rolo tampak seperti anak yang kurang gizi atau tanpa tempat tinggal. Hanya melihat Rolo sebagai anak dari ras yang dianggap jahat dan membuatnya merasa takut. Lin lalu meminta izin kepada Ines untuk membawa Rolo ke dalam kereta. Ines memahami perasaan Lin dan Nor, tetapi penting untuk diketahui bahwa kota yang mereka tuju sangat menolak kehadiran iblis. Dengan kata lain, mereka akan menghadapi kesulitan untuk masuk ke kota tersebut. Tetapi mereka juga tidak tega meninggalkan Rolo sendirian di tempat itu. Tak lama kemudian, seorang asing muncul dan menyapa mereka. もうとっくに死んでる頃だと思ってたんだが